I Gusti Agung Kusumayudarai atau yang dikenal dengan nama Aderai kini berusia 52 tahun. Kendati demikian, binaragawan kelahiran Jakarta 6 Mei 1970 ini masih memiliki tubuh yang sehat, kuat dan awet muda di usianya yang memasuki kepala 5. Saya umur 52 bentuknya seperti ini. Sebenarnya kenormalannya orang 52 mungkin jangan-jangan harus seperti saya. Padahal Aderai remaja tumbuh sebagai seorang anak yang kurus, namun dengan minat yang besar pada berbagai aktivitas olahraga. Bayangkan, pada usia 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg. Saya sebenarnya jadi atlet bulu tangkis waktu saya di bangku sekolah. Namun status sebagai atlet bulu tangkis profesional yang tergabung di Pelatnas Cipayung tak membuat Aderai betah. Tak lagi punya motivasi, dia memutuskan gantung raket dan mulai menggeluti olahraga panco. Makanya pada saat itu saya mengenal olahraga panco. Makanya sejak itu saya mengenal aktivitas angkat beban. Mas Aderainya di sini, boleh nggak nih aku bagi dong tips kebugaran sekaligus aku ingin tahu juga sisi lain dari Mas Aderai, boleh nggak? Boleh, dengan senang hati. Yuk kita ngobrol di luar ya, sambil santai-santai ya. Tetap sama Afi Hairunisa dan juga Mas Aderai di Bincang Liputan Update. Let's go. Silahkan, Pi. Kita duduk-duduk di sini ya, ngobrol ya. Aduh, ini aku ngelihat ambience-nya di sini tuh, padahal ini lagi di Bandung. Tapi kok aku ngerasanya kayak di Bali ya? Kayak di Bali. Ya, jadi sebenarnya ini lebih kepada kayak rumah biasa, cuma kita desain rumah ini menjadi sebuah sarana fasilitas olahraga fitness center. Bersyukurnya karena kita ada di Bandung, memungkinkan kita jadi punya kelebihan ketika kita punya udara yang baik gitu ya, jadi nggak pakai AC apa segala, semuanya kebuka. Jadi di sini ada indoor juga ada outdoor, ada semi indoor atau semi outdoornya juga. Dan biasanya kalau di gym itu kan ada kecenderungan itu elemen besi itu kan atau elemen api itu kan sangat kuat, metal itu. Nah makanya kenapa saya mencoba untuk mendesain tempat ini dengan mencoba untuk mengkombinasikan elemen-elemen lain sehingga terjadi harmonisasi. Jadi ada elemen kayu, ada elemen batu, ada elemen air, sama ada elemen udara gitu. Iya, jadi serasa kita itu nge-gym sambil liburan di Bali. Ya kebetulan karena sayanya orang Bali, jadi saya desain semuanya dengan pernak-pernik Bali gitu. Iya, jadi dengan barang-barang bekas loakan yang ada di Bali kayak ukiran-ukiran itu apa segala dicat-cat ulang lagi aja. Berarti apa yang ada? Patungnya juga dibawa patungnya dari juga, Bali. iya patungnya bawa dari Bali aja juga semuanya. Iya. Aku betah deh, jadi nggak mau pulang. Jadi kayak rumah lah. Karena pada dasarnya sebenarnya gym itu sebenarnya kalau istilahnya orang bilang rumah nomor 2 atau rumah nomor 3. Rumah nomor 3 bagi orang yang misalnya rumah nomor 1-nya Afi di rumah nomor 2-nya di Liputan 6 gitu, rumah nomor 3-nya di gym gitu. Nah tapi kalau bagi orang yang kadang-kadang sekarang lagi nggak punya kerjaan, ini jadi rumah nomor 2. Jadi rumah nomor 1, rumah nomor 2 gitu ya. Makanya kenapa second home atau third home gitu. Benar, second home bagi orang-orang yang nggak punya kerjaan gitu ya. Karena sebenarnya orang-orang tuh pengen badannya langsing, pengen badannya bagus, cuman gym itu jadi bukan prioritas gitu. Ya sebenarnya kebalik ya, jadi kayak ada istilah orang bilang saya kepengen punya ketenangan hati, punya keimanan yang kuat. Akhirnya kita pergi ke tempat ibaratnya tempat ibadah gitu ya, misalnya ke masjid, mungkin ke gereja, mungkin ke pura dan sebagainya. Nah sama juga seperti pusat sarana kebugaran sendiri juga sebenarnya adalah sebuah sarana, media atau metode yang bisa dipakai oleh orang-orang untuk bisa sehat. Makanya kenapa kalau orang mau cerdas katanya pergilah ke pusat pendidikan, namanya sekolah atau tempat kursus dan sebagainya. Nah jadi kalau mau sehat pergilah ke pusat kebugaran, makanya namanya fitness center. Nanti ketika Afi pergi ke sarana fasilitas olahraga, di sana ketemu orang-orang yang pertama lingkungan yang sehat juga, masyarakatnya sehat-sehat, yang datang sini orang sehat semua. Kedua ngomongin sehat. Nah jadi lingkungan yang sehat itu akan mendukung
kita untuk bisa punya harapan. Makanya kalau ada istilah orang bilang katanya kalau mau pinter gaul sama lingkungan pinter, kalau mau alim katanya gaul sama lingkungan alim, kalau mau sehat juga gaul sama lingkungan sehat. Nah, lingkungan sehat memang adanya di pusat kebugaran. Jadi lingkungan dan juga fasilitas itu mempengaruhi juga ya semangat Pasti, kita, iya. terus jadi lebih niat lagi untuk berolahraga dan untuk hidup sehat. Iya, harapannya Tapi seperti itu. kan sekarang itu kan udah 2 tahun terakhir ini, 2 tahun 3 bulan ya, kalau nggak salah itu pandemi. Ya kan, banyak juga pusat-pusat kebugaran yang akhirnya harus tutup, terus kemudian menunggu keputusan pemerintah buka lagi. Nah, gimana tuh untuk pelaku usaha di bidang kebugaran sendiri? Ya, itu memang akhirnya kalau kita berbicara itu kan yang namanya bencana ya. Jadi ketika ada sebuah bencana, jadi kita harus hidup dengan konsekuensinya gitu ya. Tapi memang sekali lagi kita harus melihat arti dan makna daripada keberadaan sebuah sarana olahraga. Sesungguhnya dia harusnya menjadi ujung tombak daripada kesehatan masyarakat. Makanya kenapa disebut dengan namanya pusat kesehatan masyarakat atau dikenal dengan nama puskesmas yang sesungguhnya gitu. Nah, makanya kenapa pusat kebugaran itu adalah puskesmas yang sesungguhnya. Jadi kalau pemerintahnya punya satu pemahaman akan kesehatan yang sesungguhnya, justru di sarana pusat kebugaran lah yang harusnya dikedepankan. Orang justru malah dianjurkan untuk berolahraga, bukan kebalikannya. Hari ini malah kebalikan, tempat-tempat olahraga malah ditutup ya. Jadi memang di satu sisi ada satu itikat baik ya, mengajak masyarakat untuk tidak terjangkit. Tapi di sisi lain kadang-kadang di rumah justru apa yang terjadi, masyarakatnya melakukan berbagai pelarian ke fooding, ke makanan, akhirnya mengarahkan mereka kepada yang namanya resistensi insulin, akhirnya jadi obesitas. Pelariannya ke smoking, 2 dari 3 pria kadang-kadang merokok, akhirnya konsekuensinya ke saluran pernafasan. Ada juga yang larinya kayak kaum milenial, larinya ke drinking ya, atau misalnya alkohol dan sebagainya, akhirnya hubungannya nanti konsekuensinya ke fatty liver disease atau berbagai penyebab-penyebab daripada yang disebut dengan yang namanya nanti komorbiditas itu tadi gitu ya. Ya, komorbid, karena kalau teman-teman tahu lebih dari 95% orang yang terpaksa harus masuk rumah sakit karena terjangkit penyakit infeksi di musim infeksi ini, itu hampir sebagian besar pasti membawa dalam tanda kutip penyakit bawaan tadi gitu ya. Nah, tapi sebenarnya bukan penyakit bawaan yang datang terbawa sendirinya, tapi karena ulah perilaku masyarakatnya. Makanya kenapa kalau kita berbicara patogen itu seperti virus, bakteri dan sebagainya, itu masuk di dalam kategori yang disebut dengan namanya toxicity yang opportunistic. Jadi dia akan mengambil kesempatan kepada tuan rumah yang istilahnya ramah kepada sebuah kesakitan. Dalam hal ini kalau misalnya Afi daya tahan tubuhnya lemah, otomatis akhirnya si virus itu tentu akan mengambil kesempatan dan dia akan mendapatkan kreditnya. Tapi kebalikannya ketika Afinya sehat, pola perilakunya baik, akhirnya kalaupun juga terpapar bisa, tapi tidak bisa terjangkit atau menyebabkan kita jadi sakit gitu. Nah, jadi hal itulah yang makanya kenapa selalu sering menjadi perdebatan bagi banyak orang, ibaratnya kok kamu merendahkan kesakitannya, oh saya nggak kenapa-napa gitu dan sebagainya. Nah, jadi itu tergantung daripada ulah perilaku manusianya. Makanya kenapa kalau teman-teman tahu lebih dari 95% penyakit itu profilnya hampir sebagian besar disebabkan karena ulah perilaku kita. Penyakit yang paling populer, coba kalau Afi tahu, penyakit yang paling populer adalah apa? Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Ya, jadi misalnya kayak diabetes tipe 2, kadang-kadang hipertensi, kadang-kadang penyakit-penyakit jantung, kadang-kadang juga stroke, kadang-kadang juga berbagai penyakit yang nanti relate akhirnya nanti ke cancer atau nanti relate ke banyak hal, termasuk penyakit-penyakit yang dikenal yang namanya neurodegeneratif, seperti misalnya Parkinson, Alzheimer, akhirnya berpengaruh ke nanti gagal ginjal, berpengaruh ke blindness, amputasi dan sebagainya. Nah, itu semua teman-teman sekalian, hampir sebagian besar kesakitan disebabkan karena perilaku. Makanya kenapa pusat kebugaran harusnya bisa menjadi sebuah sarana yang memungkinkan untuk akhirnya terselenggara yang disebut dengan yang namanya flattening the curve itu sendiri. Jadi Afi tahu nggak maksudnya flattening the curve? Nah, jadi curve itu kan kurva yang tinggi ketika orang yang sakit semakin banyak. Nanti takutnya rumah sakit nggak punya kemampuan untuk menampung mereka. Makanya kenapa kita harus melakukan yang namanya flattening the curve. Jadi curve-nya kalau bisa nggak boleh terlalu tinggi yang sakit gitu. Makanya kenapa orang harus stay at home, kenapa orang di rumah dan sebagainya gitu ya. Tapi sesungguhnya
membayangkan kalau kita mengkampanyekan yang namanya protokol sehat proteksi dari dalam dengan mengutamakan keimanan dan keimunan, maka keamanan dengan sendirinya akan terselenggara. Karena apa? Karena dengan akhirnya pergi ke sarana fasilitas olahraga atau melakukan aktivitas olahraga di rumah, akhirnya kita bisa punya kualitas kesehatan yang baik, sehingga curve tadi kita bisa flattening, kita bisa kurangin. Kenapa? Jadi nggak sakit kan, ya. Jadi AFI-nya jadi pola makannya diatur, pola geraknya diatur, pola pikirnya diatur. Nah pada saat itulah akhirnya AFI nggak membebani orang lain. Gara-gara AFI jadi harus sakit, dan akhirnya fasilitas rumah sakit, jadi akhirnya yang tadinya buat orang yang membutuhkan jadi harus dikasih ke AFI gitu ya. Tapi sekarang kan kita, makanya kenapa sekarang salah satu kebaikannya hari ini sesungguhnya dengan sistem yang ada, sistem kesehatan di Indonesia itu adalah bahwa yuk AFI mau nggak membantu masyarakat untuk paling tidak kita berkontribusi sedikit aja kebaikan bagi masyarakat. Oh iya mau, gimana ya caranya? Tapi saya nggak punya uang, saya nggak punya barang, apa sih yang bisa saya berikan? Oh gampang AFI, nggak usah berikan apa-apa, cukup berikan satu, yaitu adalah apa? Cukup menjaga kesehatan kita, maka kita akan memberikan haknya orang lain itu untuk bisa terselenggara. Karena kita nggak nyusahin orang lain gitu. Karena sehat tuh sekarang penting banget dan Betul. mahal banget sekarang. Sehatnya nggak mahal, yang mahal sakit. Tapi emang bener ya, sekarang tuh sehat yang paling dicari dan juga paling mahal kayaknya ya. Jadi sesungguhnya sehat itu sebenarnya mudah dan murah. Yang mahal itu sebenarnya sakit gitu ya. Jadi ketika kita mencari sehat pada saat dimana AFI masih memilikinya, maka sehat itu sebenarnya mudah dan murah. Tapi ketika AFI mencari sehat pada saat dimana sehat itu sudah pergi dari kita karena kita biasanya menyia-nyiakan gitu atau sewenang-wenang dengan kesehatan kita, maka yang terjadi akhirnya menjadi mahal, harus bayar, dan susah belum tentu sembuh gitu. Jadi teman-teman mumpung masih sehat, yuk kita jaga kesehatan kita. Mungkin itu juga yang menjadi hikmah daripada musim infeksi ini. Makanya kenapa ada istilah orang bilang apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Kita terlalu sibuk berfokus kepada kehebatan sebuah kesakitan. Jadi sibuknya bercerita tentang oh penyakit ini akan begini, akan bikin gini, oh nanti akan semakin banyak lagi penyakit ini akan punya kekuatan begini dan begitu. Tapi di sisi lain kita juga punya opsi cara pandang yang menguatkan hati dengan bilang bahwa kalau seandainya saya boleh mendengar kehebatan sebuah kesakitan melalui berita-berita yang ada, menyenangkan juga kalau seandainya saya boleh mendengar kehebatan daripada kecerdasan atau keagungan tubuh manusia. Bahwa pada dasarnya manusia itu juga punya kekuatan yang sama gitu ya. Kita ini makhluk kuman, tapi kenapa kita takut kuman gitu kan, unik gitu ya. Nah jadi hal itu terjadi karena apa? Karena ketidakpahaman kita. Makanya kenapa hikmah daripada musim infeksi ini adalah bukannya sibuk berlari dari sebuah kesakitan, tapi kita justru mencoba untuk punya kemampuan membela diri gitu, punya kemampuan untuk menjadi tuan rumah yang buruk bagi sebuah kesakitan. Karena sakit itu akan selalu hadir dan selalu ada dengan berbagai nama, dengan berbagai model, dengan berbagai varian ya. Pasti akan selalu ada selamanya sepanjang hidup kita. Tapi bagaimana kita meresponnya? Tapi kan nggak bisa dipungkiri nih bahwa pasti sahabat liputan6.com di rumah ataupun saya gitu, karena adanya pandemi ini jadi mager kayaknya ya untuk keluar rumah, apalagi untuk pergi ke pusat kebugaran. Sempat nggak berani gitu, takut, sampai akhirnya jadi mager. Makanya sepertinya nih musim pandemi ini jadi musim kenaikan berat badan massal. Ya itu tadi yang saya katakan, jadi ada istilah yang mengatakan bahwa kelaparan terbesar itu sebenarnya adalah kelaparan akan arti dan makna. Jadi kita terperangkap dalam sebuah metode, tapi lupa memahami esensinya. Jadi kan ceritanya AFI niatannya tidak mau terjangkit, gitu kan? Tapi ketika di rumah berat badannya naik, tadinya normal, akhirnya jadi diabetes. Tadinya nggak ada masalah sama jantung, akhirnya punya masalah sama jantung. Tadinya imunitasnya kuat, sekarang imunitasnya jadi lemah. Yang tadinya misalnya melakukan aktivitas olahraga dengan rajin, sekarang nggak pernah olahraga. Berat badannya naik, akhirnya jantungnya bermasalah. Dan ketika jantungnya bermasalah, akhirnya nanti stroke dan sakit. Orang bilang nggak apa-apa lah, Vi, yang penting nggak terjangkit ya. Kalau kamu mati gara-gara jantung, silahkan aja. Nah, paham nggak maksudnya? Jadi kita mengorbankan kesehatan kita demi tidak terjangkit, padahal kalaupun terjangkit juga sebenarnya badannya punya kekuatan sendiri untuk menghadapi itu. Tapi kita willing, bersedia untuk jadi jatuh sakit sejak Maret 2020. Sekarang kita udah Maret 2022.
hampir lebih dari 50% bahkan 75% orang di Indonesia bukan pola hidupnya jadi lebih sehat, tapi pola hidupnya jadi lebih sakit gitu. Yang penting pokoknya negatif, tapi pas ditanya dalam hal kesehatan jantung, kesehatan pembuluh darah, semuanya tambah turun. Nah, jadi poin saya, penyakit di dunia ini bukan cuma penyakit infeksi. Penyakit di dunia ini penyakitnya banyak dan hampir sebagian besar 95% adalah penyakit yang disebut yang namanya non-communicable disease, penyakit perilaku atau penyakit degeneratif yang disebabkan karena apa teman-teman sekalian? Karena ulah perilaku kita. Jadi hati-hati. Jadi sibuk berlari daripada sebuah ketidakterjangkitatan tapi dalam proses kita berlari, akhirnya kita harus gugur gara-gara penyakit-penyakit lain yang disebabkan karena ulah perilaku kita. Oke, tapi ada tips nggak nih dari Mas Aderai sendiri kalau mau pergi ke pusat kebugaran atau mau olahraga di masa pandemi ini tuh yang aman seperti apa? Ya sekali lagi seperti saya katakan, kalau kita berbicara aktivitas olahraga bisa dilakukan di mana saja, ya. Kalau kita mau pergi ke pusat kebugaran kita lakukan. Kalau memang memungkinkan untuk bisa datang ke sana, apalagi sekarang pusat kebugaran malah ditutup ya gitu ya. Tapi kalau seandainya dibuka dan bisa, ya kenapa tidak kita bisa memanfaatkannya. Tapi di sisi lain, teman-teman kembali lagi kita mesti punya siasat, punya kreativitas untuk tujuan saya kan mau sehat. Jadi apapun saya akan lakukan dengan cara keterbatasan apapun. Contohnya misalnya, saya bisa hanya dengan menggunakan tubuh saya sendiri, saya bisa olahraga di rumah. Mungkin cuma main skipping di rumah, mungkin cuma lari-lari di tempat, mungkin cuma misalnya push-up aja, atau kalau cewek senangnya plank misalnya ya, atau misalnya duduk bangun berdiri melakukan squats gitu ya. Atau misalnya melakukan aktivitas yang dikenal dengan yang namanya non-exercise thermogenesis. Itu artinya kelihatannya Afi nggak olahraga, tapi kebermanfaatan olahraga Afi dapatkan. Misalnya Afi rajin ngepel-ngepel di rumah, lalu nyapu-nyapu, ya, lalu bersihin rumah, lalu kadang-kadang menyirami tanaman, ya, kebun di rumah gitu ya, atau kadang-kadang mungkin saya mau rapi-rapiin kebun lah, atau misalnya mungkin kalau teman-teman punya aktivitas apa, kalau yang cowok biasanya ngapain, cuci mobil gitu ya, bisa 2 jam tuh cuci mobil tuh ya, itu gimana nggak kayak olahraga ya, kardio juga kayak ya? Kardio, betul sekali ya. Di sisi lain kadang-kadang saya mau rapiin rumah biar rapi, karena kalau kita berbicara cleanliness itu kan, makanya kenapa sekarang orang makanya mau pakai hand sanitizer gitu ya, mau cuci tangan, sebenarnya konsepnya sama gitu. Jadi kita juga mau berada di lingkungan yang jangan di rumah rumahnya nyala jadi berantakan, jadi kotor gitu ya. Justru akhirnya kuman-kuman penyakit juga akan hadir di sana kan. Makanya kenapa kita justru kesempatan merapikan hal tersebut. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara musim infeksi ini, kita selalu diberikan kesempatan untuk memilih opsi cara pandang yang menguatkan hati atau yang melemahkan hati, ya. Kalau yang melemahkan hati, ya itu tadi, akhirnya kita mengadopsi ketakutan dan kecemasan sebagai lifestyle kita. Akhirnya sibuk menganalisa kehebatan sebuah penyakit. Tapi di sisi lain, kalau kita mau mengadopsi, kita bilang, iya ya, sehat ternyata tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah pada saat itu kita bilang, iya ya, sekarang nih gara-gara musim infeksi jadi banyak yang sakit, saudara-saudara kita bahkan sampai harus ke rumah sakit, bahkan sebagian dari kita ada yang mengalami yang namanya prematur kematian ya gitu ya, gara-gara disebabkan karena mungkin kondisinya yang buruk dan sebagainya. Nah jadi oleh sebab itu, apa hikmah yang bisa kita ambil? Saatnya saya punya pola hidup yang lebih sehat. Nah, jadi makanya tadi yang saya katakan, fooding, smoking, drinking, bahkan satu lagi yang namanya drugging. Drugging itu artinya apa kalau teman-teman tahu? Drugging itu artinya sekarang ini ternyata penyalahgunaan obat itu semakin tinggi. Jadi karena kita berat badannya naik, gula darahnya naik, bukannya kita bilang kenapa gula darah naik saya, karena saya mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan. Jadi bukan menyelesaikan akar permasalahannya dengan merubah pola makannya, tapi dia bilang, ya udah deh saya makan obat buat menurunkan gula darah. Gara-gara gula darahnya naik, otomatis tekanan darahnya naik juga. Akhirnya bukannya merubah ulah perilakunya dengan menyelesaikan akar permasalahannya dengan, oh iya ya saya atur deh pola makan saya, tapi yang ada beli obat buat menurunkan tekanan darah. Nambah masalah baru. Ketika kita misalnya rajin merokok, lalu konsumsi alkohol, lalu nggak pernah olahraga, akhirnya darahnya kental, akhirnya terjadi inflamasi, peradangan di pembuluh darah. Terus apa yang kita lakukan? Yang kita bilang, oh iya, saya pakai obat pengencer darah gitu ya. Atau yang lain-lainnya lagi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini,
obat itu pada dasarnya, medikasi itu sebenarnya ada nuansa urgensi di sana. Kalau kita memang, gula darahnya terlalu naik nih Afi, misalnya bapak di rumah ya, atau mungkin paman kita, atau mungkin kakak kita, ya udah deh cepetan makan obat, hanya buat mengatasi situasi itu. Jadi menekan gejala, tapi akar permasalahannya tidak diselesaikan. Nah makanya kenapa kalau kita cerdas, kita akan bilang, oh iya apa ya hikmahnya gara-gara di musim infeksi ini. Ya udah deh sekarang saatnya saya, bukan, kalau sekarang ini kan sibuknya belajar cari uang gitu ya. Tapi yang lupanya kita lupa untuk sibuk belajar cari sehat gitu. Betul. Sehingga akhirnya karena kebodohan kita akan kesehatan, akhirnya kita menyerahkan nasib kesehatan kita pada orang lain. Jadi kalau hari ini suruh apa kita nurut, hari ini suruh apa kita nurut lagi. Tapi nanti kalau seandainya kita nggak dapetin hasilnya, ya itu nanti tanggungan kita sendiri. Menurut saya bukan hal yang bijaksana. Jadi teman-teman, tidak ada kata terlambat buat punya pola hidup yang lebih sehat. Ayo olahraga teman-teman sahabat liputanam.com ya. Ini dari tadi kita ngomongin kesehatan dan juga sempat tadi menyinggung soal obat. Aku sempat baca di sebuah artikel nih, kalau Mas Aderai ini belum pernah ke rumah sakit dan belum pernah mengkonsumsi obat-obatan. Benarkah itu? Terus kalau sakit tuh bagaimana cara sembuhnya gitu? Saya bersyukur punya kemandirian akan sehat. Dengan itikat saya dari dulu, kalau saya ditanya, misalnya saya tanya, Afi mau sehat selamanya gitu atau mau sakit selamanya? Kan mau sehat selamanya, betul ya. Kalau kita seandainya tua, kita mau tuanya umur panjang tapi sakit-sakitan, atau mau tua umur panjang tapi istilahnya sehat walafiat. Saya mau tua dan tetap cantik. Betul, iya bagus ya. Jadi sekali lagi kita boleh punya niatan yang tinggi. Jadi ada istilah orang bilang, bahaya terbesar bukanlah ketika kita punya cita-cita yang tinggi dan kita tidak bisa meraihnya, nggak apa-apa. Tapi bahaya terbesar adalah ketika kita punya cita-cita yang rendah, itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Jadi tadi Afi cita-citanya tinggi, saya mau tua, sehat walafiat dan cantik terus, kata Afi, betul ya? Bisa. Nah itu cita-citanya tinggi. Kalau misalnya nggak berhasil, nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau cita-citanya Afi bilang, ya Mas Ade, saya nanti kalau udah tua, ya pastilah sakit-sakitan ya, namanya juga udah tua, ya udahlah langsung keriput lah, langsung reot nih badan, udahlah kalau udah ini apa. Nah jadi cita-citanya terlalu rendah. Kenapa mempunyai cita-cita terlalu rendah gitu? Akhirnya itu yang terjadi. Nah jadi kita harus punya cita-cita yang tinggi. Jadi seperti saya pun sama. Bukannya saya bilang saya bersyukur tidak pernah masuk rumah sakit dan tidak nyusahin orang lain, tapi memang terakhir saya masuk rumah sakit itu 52 tahun yang lalu waktu ibu saya melahirkan saya, maksudnya itu juga ibu saya yang masuk rumah sakit, bukan saya ya. Tapi poin saya adalah di kepala saya dari dulu saya punya program. Kalau saya masuk rumah sakit, pertanyaan saya nyusahin orang yang saya kasih ya? Iya. Saya mengeluarkan biaya gak? Iya. Saya buang waktu gak? Iya. Apa yang saya dapatkan daripada rumah sakit itu? Nggak ada, selain saya donatur ke rumah sakitnya gitu ya. Tapi poinnya adalah saya cuma mengatakan bahwa kalau seandainya besok saya harus sakit, saya akan ikhlas menerima. Ya, jadi saya tidak mau takabur atau arogan bahwa saya tidak pernah sakit, tidak. Tapi ada sebuah niatan. Kayak saya tanya sama Afi kan kerja dengan jujur dan tulus dan rajin. Berarti kan ada niatan supaya kerja ini punya karir yang baik, penghasilan yang baik, bener kan? Kalaupun itu tidak terjadi, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah, poinnya itu aja. Tapi bayangin ibaratnya kita tiap hari kerjaannya mencuri, mengambil hak orang lain. Lalu kalau suatu saat nanti seandainya kita masuk penjara atau ketangkep atau misalnya kita kena batunya atau sialnya, kan itu sebuah konsekuensi yang harus kita hadapi. Mau nggak mau gitu. Nah, jadi poin saya adalah kalau saya sakit gara-gara tiap hari karena saya mensabotase diri saya dengan saya ngerokok terus, olahraga nggak pernah, makan apa aja saya makan, ya wajar aja kalau seandainya sakit akhirnya jadi konsekuensinya. Tapi kalau zaman sekarang kan unik. Ada satu keunikan hari ini ya. Ngerokok jalan terus, olahraga nggak pernah, makan sembarangan, begitu kena COVID yang salah, wah siapa ya kemarin gue salaman sama siapa ini? Jadi salah orang lain gitu ya. Ya nyalahin orang lain itu sekarang menjadi budaya gitu ya. Tapi kita lupa untuk belajar untuk istilahnya we need to take ownership. Take ownership itu artinya apa? Bahwa segala kegagalan saya, bahwa segala ketidakberhasilan saya, bahwa segala kesakitan saya itu adalah karena ulah saya sendiri. Kalau seandainya saya harus terkena COVID dan harus sakit, artinya apa pembelajaran yang saya pelajari? Iya ya bener ya, saya masih ngerokok sih. Iya ya bener ya, saya kemarin nggak olahraga sih.
iya ya bener ya, saya makan sembarangan, semua gula apa semua saya makan. Wajar aja imunitasnya menurun gitu. Tapi kalau kita sekarang kan senangnya kan menyalahkan orang lain gitu. Kenapa saya sakit? Masalahnya orang masih ramai di pasar. Ya namanya pasar ya ramai ya di mana-mana. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, yuk kita mengambil hikmah daripada pembelajaran di musim infeksi ini, yaitu adalah bahwa kalau selagi sehat kita masih miliki dan kita masih punya kesempatan, kenapa tidak? Saya merasa bersyukur bahwa saya punya kemandirian itu, dan saya terus terang sebisa mungkin kalau bisa nggak menyusahkan orang lain, orang-orang yang saya kasihi, gara-gara ulah perilaku saya membuat saya sakit, itu saya rasa ya kalau istilahnya bagi saya nggak nyambung gitu, sakit dan saya itu sangat tidak nyambung sama sekali. Jadi kalau buat saya sama seperti kayak kita bilang jahat dan saya tidak nyambung, karena saya selalu saya adalah sumber kebaikan gitu ya. Bodoh tidak nyambung sama saya, kenapa? Saya adalah sumber kecerdasan karena saya selalu ingin mau belajar, ya kan? Nah begitu pun juga Afi juga sama. Jadi jangan mau ibaratnya seolah-olah sakit itu, aduh saya keturunan sih, masalahnya jantung saya bermasalah, bapak saya, ibu saya dulu sakitnya sakit jantung, pas kita cek ya terang aja semuanya sakit jantung, semuanya overweight. Jadi terjadi yang namanya genetik secara habitual. Nah itu yang sering terjadi teman-teman sekalian ya. Sakit karena apa, Vi? Iya keturunan saya diabetes, keturunan saya. Pas saya cek semuanya tiap hari kerjanya sebelum tidur makan bakso sama makan sop buntut ya. Iya, jadi habitualnya itu yang akhirnya membuat akhirnya perilaku dalam sebuah keluarga itu akhirnya jadi sama. Jadi bapaknya gemuk, neneknya gemuk, ibunya bapaknya gemuk, akhirnya anaknya pun ikut gemuk gitu. Jadi itu bukan genetik karena keturunan secara DNA, tapi genetik keturunan secara habitual, ya. Jadi sepertinya sehabis pembicaraan ini langsung banyak sahabat liputan6.com yang tertampar, ya. Kayaknya banyak yang tersinggung dan langsung mulai kayak, aku tidak mau seperti itu, pasrah dengan keturunan tadi, gitu ya. Tapi tadi aku tertarik dengan Mas Ade itu sempat bilang kalau usianya itu sudah kepala 5, malah salah fokus ya. Tapi sepertinya sahabat liputan6.com maupun aku juga nih yang melihat penampilannya dari Mas Adera ini, nggak akan ada yang menduga kalau Mas Adera ini sudah kepala 5. Nah ini boleh nggak nih share ke teman-teman apa sih tips awet mudanya seorang Adera? Sebenarnya awet muda sebuah pemaknaan ya teman-teman sekalian. Pada dasarnya sebenarnya kalau kita berbicara sehat itu kita berbicara bagaimana menyeimbangkan komposisi tubuh kita. Nah, jadi kalau Afi kita belajar sehat nih ya, bayangin nih badan Afi ini sebuah perusahaan. Siapa pemegang saham di perusahaan kita? Pemegang saham di perusahaan kita supaya perusahaannya tetap sehat dan tetap bisa berproduksi gitu atau produktif. Itu dimiliki oleh 5 pemegang saham. Pemegang saham pertama adalah yang paling banyak di badan kita tuh cairan, termasuk darah dan air. Itu cairan itu dia harus diseimbangkan. Kedua adalah organ tubuh yang besar seperti misalnya kayak jantung, liver, paru-paru, ya, ginjal ya dan sebagainya. Itu harus dilestarikan kesehatannya. Artinya dia harus sesuai dengan fungsinya dia. Kita jaga dengan pola perilaku kita. Yang ketiga yaitu adalah tulang harus dikuatkan. Tulang hanya akan kuat kalau otot dikencangkan. Nah kalau otot dikencangkan, tulang dikuatkan, geraknya normal, maka lemaknya akan rendah. Nah jadi 5 pemegang saham, 1 cairan, 2 adalah organ, 3 adalah tulang, 4 adalah otot, dan 5 adalah lemak. Itu semua yang harus diseimbangkan. Lemak harus rendah, otot harus kencang, tulang harus kuat, organ tubuh harus sehat, dan cairan harus seimbang. Nah kalau semua itu kita lakukan, kita jaga, wajar kalau nanti proses penghambatan, proses penuaan itu jadi menurun. Jadi sebenarnya kalau saya ditanya misalnya, Mas Ade, waduh awet muda ya, sebenarnya bukan saya yang awet muda, tapi teman-teman saya yang cepet tua gitu. Jadi kalau istilahnya, misalnya Afi ditanya, Afi tingginya berapa Afi? Misalnya sekarang berapa tingginya? 165. Ih gila tinggi sekali loh Afi, tinggi sekali. Kenapa tinggi sekali? Apanya yang tinggi? Kata Afi, biasa aja saya 165. Ternyata Afi mainnya sama orang-orang konten gitu ya. Jadi akhirnya Afinya tinggi banget gitu. Padahal 165 biasa aja. Cuma karena kebanyakan orang lain pada konten semua, jadi Afi terlihat tinggi. Jadi sama juga kayak saya. Saya umur 52 bentuknya seperti ini. Sebenarnya kenormalannya orang 52 mungkin jangan-jangan harus seperti saya. Tapi sebagian besar orang teman-teman saya yang umurnya 52 lainnya,
itu dia menyia-nyiakan kesehatannya dia dengan akhirnya masih sampai hari ini ngerokok, pola hidupnya nggak pernah olahraga, makan sembarangan, bener ya. Akhirnya ketika dia cepet tua, dia bilang saya yang awet muda gitu. Padahal sebenarnya dia yang bisa ini. Makanya kenapa teman-teman sekalian percaya gak? Nah ini sesuatu yang menguatkan hati nih Afi. Nah Afi masih muda kan, jadi kan, jadi umurnya kalau saya tanya, Afi usianya berapa? Misalnya umur, kalau kita tanya seseorang umur, ceritanya jawab aja ceritanya berapa aja gitu. Misalnya 17 juga gitu. Oh 22, oke. 22. Nah setiap orang ngomong umur 22, orang pasti selalu menjawab itu yang disebut dengan namanya umur atau usia kalender atau usia kronologis. Jadi kalau tadi Afi tanya ke saya, Mas Ade umurnya berapa? Saya bilang 52, berarti itu usia kalender. Tapi sesungguhnya kalau usia kalender itu adalah usia yang kita nggak bisa tahan, dia pasti tambah tua. Kalau nggak percaya, teman-teman sekalian, saya habis ngobrol sama Afi ini, Afi akan lebih tua 30 menit dari sebelumnya setelah akhir wawancara ini ya gitu. Jadi tambah tua tuh Afi ya, rugi kan ya gitu. Tapi poinnya adalah maksud saya kita makin hari pasti tambah tua kalau usia kalender atau usia kronologis. Tapi ada usia yang justru kita bisa tahan dan bahkan kita bisa reverse menjadi lebih muda, yaitu adalah usia apa? Usia biologis dan usia psikologis, Afi. Nah, tahu gak usia biologis itu artinya apa? Usia tubuhnya, badannya. Berarti kalau usia kebugaran seseorang sama atau beda? Kalau perilakunya beda-beda? Kalau latar belakangnya beda-beda? Berbeda. Mungkin nggak usianya 22, ternyata pas dicek usia biologisnya 32. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin nggak kalau ternyata orang yang umurnya 32, pas dicek usia biologisnya 22. Mungkin nggak? Mungkin. Tergantung daripada ulah perilaku kita. Satu. Kedua, Afi kerjaannya nih padahal masih muda, tapi kerjaannya tiap hari mengadopsi ketakutan dan kecemasan. Pokoknya kalau bisa bahkan di sosial media ngecekin orang terus, apa yang bisa membuat saya tersinggung hari ini ya, mana ya gitu ya, karena ingin menghakimi orang lain gitu ya. Misalnya kebanyakan anak muda kan seperti itu, makanya seneng komen, akhirnya jadi naysayers atau haters atau apa. Nah tapi teman-teman, dengan perilaku tersebut, pertanyaan saya, secara psikologis itu menguatkan hati atau melemahkan hati? Melemahkan hati, otomatis usia psikologisnya naik apa turun? Naik, jadi tambah tua dianya. Kerjaannya komplain terus, marah terus, baper terus, jutek terus. Paham ya? Nah, sedangkan orang lain yang umurnya mungkin udah tua, 32 atau 42, tapi cara dia melihat kejadian sehari-hari dalam kehidupan dia bilang, apa ya yang saya syukuri hari ini gitu. Udah itu dia melihat, dia punya salah satu warisan pola hidup sehat masyarakat di Indonesia, itu yang disebut namanya keikhlasan. Jadi ada istilah yang mengatakan begini teman-teman sekalian, kalau kita tidak ikhlas terhadap ketidakpastian sebuah masa depan, maka yang terjadi adalah ketakutan dan kecemasan. Tapi ketika kita ikhlas, yang terjadi adalah sebuah petualangan. Paham nggak? Jadi waktu kita nggak ikhlas sama ketidakpastian akan masa depan hari ini, aduh gue nggak tahu ya nanti mesti ngapain, ini apa, takut, otomatis imunitasnya turun. Psikologisnya naik, jadi tambah tua dia karena stres. Tapi kebalikannya ketika kita bilang, ya deh saya pasrahkan aja, yang penting apa? Saya melakukan segala sesuatu dengan senang hati dan berbuat kebaikan bagi diri saya dan orang lain. Nanti kalau bahasa zaman dulunya, kisera sera whatever will be. Ada lagunya ya. Jadi artinya biarlah nanti masa depan itu menjadi sebuah petualangan selama saya berinvestasi kebaikan. Jadi saya pun sama, kalau ditanya kesehatan saya, Mas Ade emang bisa sehat sampai kapan? Umurnya bisa panjang ya? Kisera sera whatever will be, saya nggak tahu gitu. Saya bisa aja nanti besok tiba-tiba ternyata diserempet bajai, udah expired, saya selesai gitu ya. Tapi di sisi lain saya punya niatan baik untuk saya menjaga kesehatan saya. Kalau bisa saya nggak ngerokok, ya saya nggak ngerokok. Kalau bisa saya nggak makan sembarangan, saya nggak makan sembarangan. Kalau saya punya waktu buat berolahraga, kenapa tidak? Kalau saya punya waktu buat istirahat yang cukup, kenapa tidak? Nah, jadi keikhlasan itu ternyata memberikan cara pandang yang menguatkan hati, sehingga usia psikologisnya otomatis menjadi lebih muda dibandingkan dengan tadi yang gampang baperan atau gampang istilahnya kalau istilahnya orang bilang iya, makanya kenapa ada istilah orang bilang be careful with your imagination and with your memory. Itu kalau bahasanya saya tanya ya sama Afi pernah nonton Kung Fu Panda gak? Nonton dong. Oke, pernah tahu gak ada istilah yang namanya filosofi Kung Fu Panda? Jadi ya, jadi Master Shifu ya kalau nggak salah ya ngomong ke Po, dia bilang apa? Nasihat yang dia katakan kepada si Po, dia bilang
Katanya yesterday is a history, artinya udah lewat. Tomorrow is a mystery, artinya kita belum tahu apa yang terjadi. But today is a present, tapi present dia splesetin menjadi present is a gift, katanya. Presence is a gift. Maksudnya present kan sebenarnya hari ini, tapi presentnya sama si Master Shifu dia plesetin jadi present is a gift, artinya kado. Jadi poin dari kita hari ini adalah salah satu kunci kita sehat secara psikologis, yaitu adalah Afi bisa bilang, iya ya hari ini saya masih diberikan kesehatan. Enak nih lagi duduk di Bandung, udaranya segar ya. Hari ini saya masih cantik, masih muda, masih nggak punya penyakit apa-apa ya kan. Nah, membayangkan kita menikmati hari itu sebagai sebuah kado gift kita. Jadi kita nggak disibukkan dengan pemahaman kita untuk berpikir ke depan. Kita bilang, aduh nanti aku kalau udah tua ntar kayak apa ya bentuknya ya. Aduh jangan-jangan aku gini, jangan-jangan. Atau kebalikannya. Duh, sebel banget kemarin aku baru habis diputusin nih cowok nih, sebelin banget ini apa gitu. Jadi akhirnya udah di Bandung yang indah, udara yang enak, tapi pikirannya Afi semuanya lagi kesel sama tuh cowok yang dulu di belakang gitu. Nah jadi sekali lagi itu yang namanya filosofi Kung Fu Panda untuk bilang bahwa yuk kita hargai hari ini. Nah jadi teman-teman sekalian, keikhlasan terhadap sebuah perbedaan akhirnya melahirkan toleransi, bukan diskriminasi. Keikhlasan terhadap orang yang pernah menyakiti kita, ketika kita bilang dulu kita sebel akhirnya jadi benci, sekarang ketika kita ikhlas terhadap orang yang menyakiti hati kita, akhirnya menjadi sebuah pemaafan, akhirnya menguatkan hati kita. Begitupun juga ketika orang yang berbuat lebih baik dari kita, ketika kita tidak ikhlas akhirnya jadi jealousy, tapi ketika kita ikhlas akhirnya menjadi motivasi. Nah hal-hal tersebutlah yang sebenarnya menyehatkan kita tuh Afi. Jadi poin sekali lagi seperti saya katakan sama teman-teman, bicara awet muda, kita berbicara usia biologis dan usia psikologis. Usia biologis adalah kita berbicara gerak badan, gerak makan. Sedangkan usia psikologis kita berbicara gerak pikiran dan gerak napas. Gitu. Jadi atur napas juga penting nih ya? Ya, percaya atau tidak, perut buncit bisa turun gara-gara ngatur napas. Oh ya? Iya. Nah gimana tuh? Coba boleh diajarin nggak? Cara kerjanya gampang. Kenapa kita sering stres? Kalau kita stres, badan kita merilis namanya hormon kortisol. Nah, ketika kortisol hadir, otomatis badannya bilang, kasihan ini si Afi stres. Apa yang dia lakukan? Dia naikin gula darahnya. Padahal kita nggak makan apa-apa. Jadi satu bisa terjadi gara-gara orang stres, dia lari ke makanan untuk supaya biar dia nggak stres. Otomatis gula darahnya ikutan naik juga. Kedua, dia nggak lari ke makanan, tapi gara-gara kortisolnya hadir, akhirnya gula darahnya tetap naik juga. Ketika gula darah naik, badan kita, pankreas kita merilis melalui beta selnya itu yang namanya hormon insulin, yang dia mengambil kelebihan gula darah tadi untuk disimpan di mana? Terakhirnya simpan ke dalam sel lemak. Makanya terakhirnya kalau orang stres, ciri-cirinya apa teman-teman sekalian? Akhirnya perutnya jadi gendut. Tapi pertanyaannya kenapa perutnya gendut? Karena gulanya naik, padahal dia nggak makan gula. Gulanya diambil dari mana? Diambil dari ototnya. Makanya ciri-ciri orang stres adalah biasanya perutnya gendut, pantatnya tepos gitu. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ini sepertinya yang pernah viral juga di media sosial nih ya, soal perut buncit. Iya, kayak gitulah. Jadi artinya teman-teman hati-hati, semakin otot paling banyak di kaki kita, terutama di bokong kita. Jadi bokongnya tambah lama tambah per terus gitu, nggak cewek nggak cowok, gara-gara kebanyakan pikiran, stres gitu, Jadi paham? tertampungnya. Nah makanya stres itu bisa diatasi dengan apa? Dengan tarik nafas, buang nafas yang lebih dalam dan lebih panjang. Jadi kuncinya sebenarnya teman-teman kalau mau sehat dan mau langsing, sebenarnya kita bayangin aja, kita pay attention, perhatikan kepada nafas kita. Jadi kalau nafas kita normal, biasa, gini, ini lagi ngobrol gini aja, kita ini mengaktifasi stress response kita. Jadi kita tarik nafas, 1, 2, turunnya 1 detik. Biasanya gitu, tanpa harus kita iniin, biasanya seperti itu. Tapi kalau sekarang saya bilang, Vi, coba deh santai, relax nih mumpung di Bandung, relax nih ada pohon yang hijau, udara yang segar, ya enak, santai, coba tarik nafas, tarik 1, 2, 3, pas buang, 3, 4, gitu ya, 1, 2, 3, 4, nafasnya lebih panjang. Nah ketika nafasnya yang kita buang lebih panjang, pada saat itu yang kita aktivasi adalah relax response. Relax response akan mengaktifasi yang namanya, kalau istilahnya modenya itu adalah badan kita akan tumbuh dan berkembang. Itu namanya feed and breathe atau rest and digest. Jadi reproduction, healing proses, lalu recovery, semua tuh terjadi pada saat dimana kita relax.
Nah, jadi poin saya adalah itu juga salah satu makanya kenapa 2 dari 3 pria merokok itu kan disebabkan karena apa? Bukan karena dia tidak paham tentang kesehatan, bukan karena dia tidak cerdas tentang yang namanya istilahnya, oh orang cerdas kan tahu, orang dia pinter, jangan pinternya bukan sekedar pinter doang, dia bahkan bisa S2, S3, bahkan profesor, pertanyaan saya, bahkan dia dokter sekalipun, pertanyaan saya, tapi dia ngerokok gak? Iya ngerokok. Kenapa dia ngerokok? Karena jawabannya adalah tanpa disadari, kebermanfaatan daripada aktivitas merokok itu melibatkan aktivasi yang namanya relax response tadi. Ngapain coba kalau orang ngerokok? Tarik nafas. Buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Padahal belum bisa bayar cicilan motor kan? Tapi dengan ngerokok, tarik nafas, buang nafas, akhirnya dia tenang. Benar ya? Nah, jadi kebaikannya daripada aktivitas tersebut adalah melibatkan pengaturan nafas. Jadi nafas itu bagus, nggak ada masalah. Cuma problemnya cuma satu. Ketika istilahnya waktu kita merokok itu, ada yang namanya tar dan nikotin yang masuk ke dalam darah. Nah, makanya problemnya adalah dia akan menciptakan yang namanya darah kental, inflamasi, oksidasi, dan sebagainya yang akhirnya menyebabkan terjadinya akhirnya kalau istilahnya kolesterolnya jadi harus hadir di sana, jalannya jadi lebih sempit, kerja jantung jadi lebih berat. Akhirnya jantungnya yang bermasalah. Begitu jantungnya bermasalah mompa dan akhirnya nggak kuat, akhirnya jantungnya harus jatuh atau heart failure atau gagal. Nanti paling gampang misalnya, iya masalahnya orang tua saya sakit jantung juga gitu, padahal salah rokoknya gitu ya. Pasrah dengan keturunan tadi. Betul. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau investigasi perilaku kita sebenarnya unik teman-teman sekalian. Jadi persis kayak kalau kita punya kecerdasan akan keuangan, kerjanya tiap hari shopping terus, belanja terus, habis itu kita protes, kok gue nggak punya tabungan ya, kenapa ya gitu. Jadi di Indonesia pun sama gitu, perilakunya menjauhkan kita dari sehat. Tapi ketika sakit kita bingung, kenapa ya saya sakit gitu? Sakit ya, kenapa ya? Sadar diri. Betul. Iya. Nah, Iya. Mas Ade, ini boleh nggak sih kita tarik sedikit ke belakang? Kalau kita lihat kan Mas Ade ini sekarang udah expert banget di bidang binaragawan, apalagi sudah sangat lekat nih kehidupannya dengan olahraga. Pernah nggak sih mager gitu olahraga? Dan mulai kapan sih Mas Ade tuh mencintai dunia olahraga? Triggernya apa? Ya sebenarnya kita nggak perlu mencintai dunia olahraga ya. Kayak kalau contohnya sejak kapan Afi mencintai dunia permandian gitu ya. Jadi ibaratnya kenapa ya Afi tiap hari, Afi kalau boleh tahu setiap hari sikat gigi ya? Iya dong. Berapa kali itu? 2 kali. Jadi selama 22 tahun terakhir ini tuh tiap hari sikat gigi terus, 2 kali sehari. Itu luar biasa sekali. Pernah dapat penghargaan dari Muri? Enggak sih. Karena konsistensinya gitu. Nah jawabannya adalah teman-teman sekalian, sekali lagi kayak kita sikat gigi, kayak kita keramas, kayak kita mandi, itu adalah sebuah hal yang dengan senang hati kita lakukan karena kecerdasan kita akan kebersihan yang tinggi. Kita nggak menganggap itu sebagai prestasi. Nah jadi kalau tadi pertanyaan Afi kepada saya ibaratnya, wah gila senang olahraga ya gitu, ini apa gitu, ya biasa aja. Kalau seandainya keramas, mandi, dan sikat gigi membersihkan badan luar, ya olahraga membersihkan badan dalam, ya sesederhana itu aja. Ya jadi badannya nggak dibersihin, ya otomatis ya ibaratnya sumpek kan gitu. Nah sekarang kalau sumpek enak nggak? Sekarang saya tanya, Vi, terakhir mandi kapan nih? Wah iya saya sibuk banget sih di Liputan 6. Terakhir saya mandi Mas Ade, ya 3 bulan yang lalu lah. Kan nggak pernah gitu ya kan gitu ya. Tapi kalau saya tanya, kapan terakhir olahraga? Iya terakhir olahraga saya 3 bulan yang lalu tuh kan. Jadi kesimpulannya kita tahu bahwa luarnya kelihatan bersih, dalamnya kotor. Makanya ketika dalamnya kotor nggak pernah dimandiin, wajar nggak penyakit hadir di sana. Terjadi yang namanya disharmonisasi, terjadi yang namanya disbalance. Akhirnya terjadi yang namanya dis-ease. Dis-ease itu artinya penyakit ya, ketidaknyamanan, ketidakseimbangan, karena akhirnya badan berusaha untuk mencari keseimbangan baru gitu. Nah akhirnya konsekuensinya itu ketika terjadi yang namanya bisa toxicity karena kelebihan, defisiensi karena kekurangan, bisa karena stres atau bisa karena degeneratif tadi ya. Nah, kalau misalnya nih sahabat liputram.com di rumah ngelihat Mas Ade Rai tadi kan olahraga itu seperti kewajiban juga, seperti mandi, sikat gigi gitu ya. Iya, bukan kewajiban sih, lebih kepada syarat. Gitu. Iya, jadi makanya kenapa ada istilah orang bilang health is not a destination, health is a fundamental requirement. Sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat. Sikat gigi bukan tujuan, sikat gigi adalah sebuah syarat gitu. Oke, syarat untuk hidup lebih sehat lagi.
lagi. Hidup lebih nyaman karena giginya jadi bersih. Hidup lebih nyaman karena Afi jadi lebih bersih, lebih habis mandi, lebih fresh. Gitu. Betul sekali. Nah, tapi pernah nggak nih Mas Adera itu merasa kayak, aduh hari ini gue kayaknya nggak mau. Aduh hari ini bosen nih sikat gigi nih, tiap mau udah berapa puluh tahun saya sikat gigi terus, enggak, saya bosen, udah tar dulu, istirahat dulu bareng seminggu, kira-kira gitu gak? Iya bener. Nah motivasinya tuh apa nih biar Ya nggak perlu ada motivasi. Jawabannya adalah apa? Pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Ya, jadi kalau teman-teman kaum muslimin dan muslimah, ibaratnya gila, Vi bosen banget, tiap hari saya harus sholat 5 kali. Besok-besok saya paling 3 kali aja. Kadang-kadang kalau lagi bosen ya sekali lah. Kira-kira gitu gak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Jadi kalau saya ditanya, bosen gak olahraga? Ya bisa aja bosen olahraga, tapi lebih bosen lagi sakit gitu loh. Lebih bosen lagi ketika ibaratnya badannya kotor di dalam, itu lebih bosen lagi gitu. Jadi bosan itu atau jenuh sesuatu hal yang wajar ya. Kayak misalnya, aduh bosan sikat gigi, terus ngapain dong? Ya udah deh beli sikat gigi yang baru atau beli odol yang baru, ya kan gitu aja kan, gampang ya. Atau enggak, ya ada kumur-kumur nih baru gitu ya. Cobain. Iya cobain. Pokoknya yang penting saya senang dengan kebersihan gigi saya, mulut saya. Jadi sama juga saya senang dengan kebersihan organ tubuh saya. Sekarang aku pengen tahu nih seputar kehidupan masa remajanya. Pokoknya pengen tahu lebih dalam deh soal Adera, boleh nggak? Boleh, apa aja boleh. Ini aku sempet kepoin Mas Aderai juga, bahwa Mas Aderai ini ternyata jebolan ilmu politik dan juga hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Lulus? Kalau nggak lulus nggak jebol dong. Iya, makanya itu pasti lulus dong ya. Nah pertanyaan aku, kenapa akhirnya dari setelah lulus itu sempat juga jadi atlet bulu tangkis? Kenapa bulu tangkis yang dipilih? Sebenarnya enggak juga, saya memang senang olahraga dari kecil. Saya sebenarnya jadi atlet bulu tangkis waktu saya di bangku sekolah. Nah justru hanya sampai SMA, habis itu karena sekolah saya keganggu, lalu juga bulu tangkisnya karirnya juga mungkin mentok pada saat itu, makanya saya memutuskan untuk akhirnya berhenti dan fokus ke sekolah gitu ya. Jadi saya berhenti bulu tangkis itu di bangku SMA kelas 1, kelas 2, karena pada saat itu waktu saya nggak naik kelas di kelas 1 menuju kelas 2-nya, jadi badmintonnya gagal, sekolahnya gagal, jadi akhirnya bapak saya bilang ayo pilih mau yang mana. Akhirnya saya pilihlah sekolah, karena di sekolah nggak harus juara 1 untuk bisa berhasil gitu ya, tapi kalau di olahraga kalau nggak juara 1 kayaknya nggak ada tempat gitu ya. Jadi kalau istilahnya ada orang bilang winner takes it all tuh bener kalau kita bicara prestasi olahraga ya. Nah cuma uniknya karena saya dari dulu adalah olahragawan sejak umur 4 tahun, 5 tahun terus menerus sampai umur 17, 16 tahun itu saya olahragawan. Jadi ketika saya berhenti berolahraga itu akhirnya saya merasa kok kayak kosong gitu aktivitas. Makanya pada saat itu saya mengenal olahraga panco. Makanya sejak itu saya mengenal aktivitas angkat beban. Nah jadi kebetulan bedanya angkat beban sama dulu saya bulu tangkis itu, kalau bulu tangkis membutuhkan durasi waktu latihan yang panjang dan lama, sehingga itu mengganggukan pelajaran dan sebagainya. Tapi kalau latihan beban itu sehari ya yang gampang aja, ya push up aja lah 100 kali gitu, waktunya cuma habis paling 10 menit, 15 menit. Tapi ternyata investasinya luar biasa. Dan ternyata saya di meja panco makin lama makin kuat, akhirnya saya jadi tertarik untuk latihan beban lebih banyak lagi. Nah di satu sisi sekolah saya jadi berhasil dan saya bisa menyelesaikan tugas saya atau kewajiban saya terhadap orang tua dan diri saya sendiri. Tapi di sisi lain ternyata olahraga binaraga memberikan saya prestasi gitu. Nah jadi pada saat ketika saya lulus kuliah, kebetulan itu juga saya udah juara Asia binaraganya. Nah pada saat itu saya memutuskan untuk saya mau berkarir di dunia yang saya cintai gitu. Jadi sekolah lebih kepada kayak fondasi wawasan saya aja gitu. Saya bersyukur saya berhasil meraih gelar sarjana ilmu politik di hubungan internasional di UI, tapi ya itu mungkin bukan panggilan hati saya sih gitu. Itu lebih kepada panggilan kebutuhan sebagai anak yang bertanggung jawab terhadap orang tua. Gitu sama aja. saya juga kuliah begitu. Iya. Tapi intermezzo sedikit nih. Waktu zaman sekolah, pelajaran apa sih yang paling Mas Adera ini suka gitu? Bahasa Indonesia. Wah, sangat di luar dugaan. Aku pikir dia bakal jawab penjaskes loh. Ternyata bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia sih? Ya, karena pilihan kata mempengaruhi rasa. Wow. Dalam banget jawabannya. Karena Iya. pilihan kata mempengaruhi rasa. Betul. Oke. Iya, jadi bayangin kalau kita tiap hari punya bahasa yang melemahkan hati gitu.
Misalnya contohnya kita bilang, bego banget sih lo Dek, lo gimana sih lo Dek, bodoh banget sih gitu, ini gini, sih tolol banget sih Dek, ini apa. Itu bayangin ya kata-kata kasar yang kita jadikan afirmasi kepada diri kita gitu. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, kita cuma bilang dalam hati dengan bahasa yang lebih halus, yaitu, iya ya Dek, kamu udah berusaha tapi mungkin masih kalah, atau misalnya ini, nggak apa-apa ya, kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya, kamu pasti bisa deh. Oh iya. Energinya beda ya? Energinya beda, bahasanya beda, pilihan kata mempengaruhi rasa gitu. Daripada begoin diri kita sendiri, mendingan kita bilang, ini adalah sebuah pembelajaran yang bagus banget. Ya nggak apa-apa ya kita kalah hari ini, mungkin kita malu, mungkin kita gagal gitu ya. Tapi kan kalau istilahnya orang bilang kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Ya gitu ya. Jadi selalu gitu. Dan kegagalan itu sebenarnya tidak pernah ada gagal. Hanya sebuah hasil yang kita bisa maknai itu menjadi sebuah hal yang menyakitkan hati, atau kita maknai hasil itu sebagai sebuah pembelajaran sehingga kita lebih baik dari sebelumnya gitu. Ini mentalnya memang mental sang pemenang, sang juara ya. Makanya menang terus karena kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Sebenarnya bukan menang terus, tapi saya akan berusaha punya opsi cara pandang yang menguatkan hati. Kenapa? Karena yang menguatkan hatilah yang menyehatkan. Makanya kenapa saya definisikan sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Nah, jadi membayangkan tiap hari kita ciptain kesakitan kepada diri kita hanya karena kita opsi cara pandangnya yang melemahkan. Tapi kalau kita punya opsi cara pandang yang menguatkan hati, nah pada saat itulah akhirnya pelan-pelan kita sendiri, badan kita sendiri jadi lebih kuat gitu. Terlepas daripada situasi apapun. Mungkin situasi saya nggak punya uang, mungkin situasi saya lagi berat, kayak kondisi ekonomi kami yang berat di musim infeksi ini ya. Kita baru pindah gym, baru bikin kegiatan usaha, baru mulai punya cicilan usaha, pinjem uang di bank dan sebagainya. Tapi tahunnya tiba-tiba gymnya selama 2 tahun ini harus tutup selama 1 tahun gitu. Uangnya dari mana? Sedangkan sewa kan harus tetap bayar, cicilan harus tetap bayar gitu. Nah kalau kita nggak punya opsi cara pandang yang menguatkan hati, ya akhirnya kita hanya akan menyalahkan situasi itu, dan terakhirnya cuma komplain aja terus hidupnya, dan akhirnya sakit, dan terakhirnya mungkin jangan-jangan terakhirnya tewas gara-gara penyakit infeksi ya, bukan hal yang bijaksana. Jadi nanti virusnya ngambil kredit, padahal kitanya stres sendiri gara-gara nggak bisa bayar cicilan ya gitu. Jadi oleh sebab itu saya pikir justru, jadi makanya kenapa Afi ya ada istilah yang mengatakan seperti ini. Anda ingin merubah dunia, dunia nggak berubah buat Anda. Anda ingin merubah hidup Anda nggak akan berubah buat Anda. Tapi ketika Anda bersedia merubah cara pandang Anda terhadap dunia dan terhadap hidup Anda, maka seketika hidup dan dunia akan berubah. Jadi cara pandang yang menguatkan hati ternyata akhirnya membuat sesuatu jadi lebih kuat. Makanya tadi saya katakan kembali lagi pilihan kata mempengaruhi rasa. Ya, jadi intrapersonal komunikasi antara kita dan diri kita sendiri selalu yang harus membesarkan gitu ya. Terlepas daripada mukanya jelek kita bilang nggak masalah gitu, fisik bukan segalanya, tapi kalau kita punya hati yang baik, punya kecerdasan yang bagus, kita tetap masih bisa bermanfaat bagi banyak orang. Walaupun saya nggak punya uang, saya nggak punya usaha, nggak punya apa, tapi saya bilang kalau berbicara yang namanya rahasia dalam hidup adalah memberi, saya masih bisa memberi orang dengan saya bisa berikan perhatian, saya bisa berikan penghargaan, apresiasi, saya bisa berikan kasih sayang pada orang lain, saya bisa berikan hanya senyuman aja, atau sekedar misalnya mungkin saya kasih bunga buat Afi. Itu sesuatu yang mudah dan murah ya. Jadi nggak harus bisa bikin senyum juga. Betul ya? Dan itu menyehatkan orang yang diberikan, dan menyehatkan orang yang memberikan, dan menyehatkan orang yang menyaksikan. Nah, betul banget. Ini pelajaran yang sangat berharga banget nih, bahwa kekuatan sebuah kata-kata itu ternyata energinya sangat besar dan sangat memberikan pengaruh yang besar juga buat diri kita sendiri ya. Oke, kembali lagi ke dunia binaraga. Berarti awal mulanya Mas Adera ini masuk ke dalam dunia binaragawan sampai akhirnya menjadi juara di Asian Games, terus juga juara juga di Muscle Mania juga. Itu awal mulanya kayak gimana sih ceritanya? Ya sebenarnya itu kalau istilahnya sebuah proses aja ya. Jadi ketika kita juara di kejuaraan yang kecil, waktu itu kejuaraan wilayah, lalu akhirnya bisa juara di kejuaraan daerah, akhirnya bisa juara di kejuaraan nasional, terus akhirnya juara di Asia Tenggara, lalu di Asia, lalu di dunia. Itu kan sebuah proses aja. Jadi kalau saya sih selalu percaya dalam arti bahwa kalau ada istilah yang orang bilang kalau
usaha tidak hasil itu tidak Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. betul, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi itu adalah sebuah konsekuensi yang harus kita tanggung. Jadi kita kerja keras ya konsekuensinya juara dan akhirnya reputasi hadir atau prestasi hadir. Kalau kitanya santai-santai aja, ya harinya kita kalah, ya lama mungkin ya nggak apa-apa, pembelajaran juga. Iya, jadi kalau buat saya sih nggak gimana-gimana, saya bersyukur dengan kerja keras saya, tidak ada sesuatu yang mengejutkan bagi saya untuk saya bilang saya juara dunia, karena saya juara dunianya kan berawal dari saya juara Asia gitu. Saya juara Asia berawal dari saya juara Asia Tenggara. Saya juara Asia Tenggara berawal dari saya juara nasional dan selanjutnya gitu ya. Jadi it's just step by step yang saya lalui aja. Nah, tadi kan kita juga udah sempat membahas seperti apa nih dunia remajanya Mas Aderay gitu ya. Di sekolah pelajarannya sempat terganggu gitu karena terlalu sering olahraga, terlalu suka dengan olahraga gitu. Terus juga, tapi walaupun pelajarannya terganggu di SMA, tapi Mas Aderay berhasil membuktikan kalau aku nih bisa kok ternyata jebol di ilmu politik dan juga hubungan internasional Universitas Indonesia, universitas ternama juga. Berarti kan cerdas juga nih Mas Aderay gitu ya. Cuman nggak sengaja itu. nggak sengaja lagi. Nah, yang mau aku tanya nih, peran orang tuanya tuh Mas Aderay seperti apa sih dalam mengambil segala keputusan? Betul, gitu? betul. Jadi memang sekali lagi teman-teman sekalian, saya bersyukur saya memiliki istilahnya dua-duanya udah almarhum ya bapak dan ibu saya. Tapi saya sangat bersyukur sekali ya dengan keberadaan mereka. Jadi kadang-kadang anak itu sesungguhnya adalah keberlanjutan daripada orang tuanya ya. Jadi segala kekurangan orang tua, kebaikan orang tua kita ambil justru ya. Jadi kitanya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah jadi orang tua saya dari dulu menjadi support system bagi saya. Ya, pertama mereka memberikan kesempatan kepada saya untuk memilih melakukan sesuatu apa yang saya sukai. Jadi waktu saya olahraga kan nggak ada. Mungkin ada orang tua yang bilang awas ya nggak boleh olahraga ya harus belajar ini apa gitu. Atau kebalikannya nanti dia mau belajarnya apa tapi nggak bolehin karena harus belajarnya yang ini gitu ya. Kadang-kadang sering orang tua lupa menjadikan anaknya sebagai sarana buat meneruskan cita-citanya yang nggak berhasil gitu ya. Orang tuanya ibunya nggak berhasil jadi artis, jadi anaknya suruh jadi artis gitu ya gitu ya. Jadi saya kebetulan orang tua saya memberikan kebebasan kepada saya. Ibu saya mendukung 100% ya dengan kasih sayang luar biasa. Jadi mendukung banget, tiap hari masakin saya ya, kasih saya makanan yang sehat, ini apa gitu ya, mendukung secara moral. Bapak saya selalu menjadi istilahnya partner saya sejati dalam hal motivasi ya. Jadi dia ibaratnya ketika saya udah memenangkan sesuatu, dia berusaha untuk memotivasi saya lagi untuk lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Jadi itu satu hal yang saya syukuri dari orang tua saya. Bapak saya guru, ibu saya juga guru. Tapi kebetulan bapak saya latar belakangnya sebagai seorang tentara. Nah, ibu saya kebetulan emang guru sekolah. Dan sekarang saya bisa punya sarana fasilitas olahraga, punya fitness academy, dan juga sekarang ada berbagai kayak sekarang ya sosial media, YouTube dan sebagainya. Saya bisa juga mengedukasi masyarakat di Indonesia ya. Saya juga bersyukur bisa melanjutkan profesi mereka gitu ya. Bapak saya kan juga dosen hukum juga gitu dan sebagainya. Ya jadi itu sesuatu yang saya syukuri bahwa memang benar edukasi itu adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Ketika melalui edukasi makanya pemahaman terjadi, dan ketika pemahaman terjadi makanya pada saat itulah terjadi si kepatuhan tersebut. Oke, hal apa nih yang paling diingat atau yang paling dijadikan pelajaran pegangan hidup bagi Aderay yang diambil dari ayah ataupun ibu? Mungkin ya kalau saya rasa lebih kepada ya menjalankan segala sesuatunya dengan senang hati, bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Dan saya rasa ya kita selalu berada di jalan kebaikan aja sih, itu aja ya. Jadi memang hari ini tidak bisa dipungkiri ketika dunia semakin materialistik ya. Jadi seolah-olah apa yang kita punya gitu itu kayak penting gitu ya. Tapi kebetulan ya mungkin karena saya juga nggak punya ya. Jadi tapi di sisi lain saya bersyukur istilahnya bahwa yang namanya ketenangan hati, mungkin yang namanya kebahagiaan itu tidak semata-mata daripada apa yang kita punya atau apa yang kita lakukan ya, tapi lebih kepada
kita bisa melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan pemenuhan hati kita. Jadi mungkin pesan yang bisa disampaikan adalah, ini kalau bahasa Inggrisnya itu adalah don't die with your music still in you, itu artinya play your own music, don't play other people's music ya. Mau kita kadang-kadang kalau kita play other people's music gitu ya, kita jalankan musiknya orang lain, terlepas daripada berbagai materi atau pemasukan yang begitu besar, tapi hatinya nggak penuh, saya rasa itu yang selalu akan menjadi sumber penyakit gitu ya. Tapi kebalikannya ketika mungkin kita, ya bukan kita bilang kita nggak punya apa-apa juga kan juga berat ya. Nah, tapi paling tidak kita punya secukupnya, tapi kita menjalankan sesuai dengan apa yang kita jadikan sesuai dengan panggilan hati, kayak living with passion ya kalau saya lakukan ya. Kayak saya senang olahraga, saya hidupnya di dunia olahraga gitu. Kegiatan usaha saya juga di dunia olahraga juga. Edukasi saya di dunia olahraga juga, atau di dunia kebugaran yang saya memang cintai dari dulu. Ya akhirnya saya bersyukur gitu, menyenangkan, terlepas dari mungkin secara materi ya mungkin nggak seberapa ya dibandingkan dengan mungkin teman-teman anak muda sekarang yang mungkin punya yang begitu banyak kelebihan ya. Tapi menurut saya ya, berbicara kebahagiaan itu kita berbicara set point in our brains. Condition of living itu sebenarnya kontribusinya hanya cuma 6-12% aja, selebihnya tergantung daripada keputusan kita sehari-hari dalam melihat atau merespon hidup itu sendiri gitu. Jadi makanya kenapa kebahagiaan itu basically is not tidak bisa didefine dengan one size fits all gitu. Seolah-olah bahwa kalau Avi punya mobil bagus, punya rumah bagus, punya uang banyak, itu berarti udah pasti bahagia, ya belum tentu. Mungkin bahagia kenapa tidak ya kalau bisa punya itu gitu. Tapi sekali lagi, kalau kita lakukan dengan senang hati, bermanfaat bagi banyak orang lain, ternyata juga itu semua kita bisa dapatkan, ya kita syukuri. Kalaupun tidak kita dapatkan, tapi kita bisa bermanfaat bagi orang lain, itu udah lebih bagus. Makanya kenapa ada istilah orang bilang, kita datang nggak bawa apa-apa, kita pulang nggak bawa apa-apa. Nah itu kunci daripada kehidupan itu sendiri adalah, artinya dalam hidup itu selama kita diberikan kesempatan untuk punya kehidupan, itu kita kalau bisa banyak memberi. Tapi kalau ada istilah yang mengatakan, kamu datang nggak bawa apa-apa, nanti pulang harus bawa apa-apa, berarti hidup itu adalah akumulasi. Jadi benar kalau kita hidup itu harus kaya gitu ya. Tapi ketika kita hidup nggak bawa apa-apa nantinya, berarti menjadi kaya itu menurut saya adalah bukan kewajiban. Oke. Nah, semakin ngobrol sama Mas Adera, aku semakin penasaran nih. Mas Adera sewaktu kecilnya itu seperti apa sih? Kecilnya biasa aja sih. Cuma dari kecil saya mungkin berbeda dengan mungkin anak kecil yang lainnya, hanya lebih kepada karena saya selalu punya keingin tahuan gitu ya. Misalnya kadang-kadang saya suka pay attention terhadap kenapa ya saya lahir kok teman saya bapaknya lebih kaya dari saya gitu. Kok rumah saya lebih jelek ya, rumah dia kok lebih bagus gitu. Kok dia lebih pinter ya, kalau saya lebih jelek gitu. Udah itu apa sih yang bisa saya lakukan untuk saya bisa punya upaya untuk mengatasi kegundahan hati saya gitu ya. Dalam arti saya nggak nyalahin kemiskinan orang tua saya atau kondisi saya, enggak. Hanya saya pikir ya kalaupun saya nggak punya rumah bagus, minimal saya punya rumah bersih lah gitu. Jadi makanya dari kecil saya senang bersih-bersih. Makanya kenapa bersih-bersih rumah akhirnya menjadi hobi saya sampai hari ini. Akhirnya gym saya desain sendiri kayak gini. Karena saya hobinya saya make over rumah gitu. Oh gitu. Nah itu fun fact juga tuh kan. Mungkin banyak yang belum tahu juga nih kalau Adera ternyata selain hobi olahraga tapi juga hobinya bersih-bersih. Ya, hobi bersih-bersih, hobi make over rumah. Jadi kayak rumah saya juga sama, saya beli cuma rangkanya aja. Habis itu isinya saya desain sendiri gitu. Ya. Enak dong ya, berarti istrinya udah tinggal terima beres aja nih, rumah udah bersih, tertata dengan rapi gitu ya. Ya dia tinggal berantakin. Aku tadi mau nanya nih, Mas Adera ini tuh lebih sering diliput oleh media pasti soal olahraga, binaraga, prestasi, tapi jarang banget mengumbar kemesraan dengan sang istri. Mengumbar kemesraan. Iya, itu juga menjadi pertanyaan juga oleh istri saya gitu, kenapa tidak diumbar. Tapi diumpetin juga kan sebenarnya. Ya sebenarnya nggak ada hubungannya sih, lebih kepada kalau seperti saya katakan tadi, keberadaan saya bisa bermanfaat bagi banyak orang atau tidak. Kalau kita berbicara soal apa yang saya punya, ya termasuk juga privacy, mungkin orang yang kita kasih dan sebagainya, apakah itu kan memberikan nilai tambah bagi orang gitu ya. Kalau ternyata tidak, ya nggak perlu juga. Jadi kalau buat saya first thing first aja, dalam arti
orang mengasosiasikan saya dengan apa gitu. Orang nggak bakal mengasosiasikan saya dengan suami yang romantis adalah Aderai. Itu pasti nggak pernah. Orang asosiasi saya pasti asosiasinya sehat, asosiasinya kuat dan sebagainya. Ya udah, jadi saya tahu diri. Jadi saya ngebahasnya itu aja gitu. Jadi saya nggak akan ngebahas di sini gimana caranya mempertahankan kerukunan rumah tangga gitu. Itu bukan ilmu saya gitu ya. Jadi makanya mungkin itu bukan prioritas bagi saya gitu. Dan kebetulan memang kayak anggota keluarga saya juga bukan jenis orang yang ibaratnya kayak I wanna steal thunder, I need to be in the limelight juga. Ya mungkin kebetulan mereka nggak gitu sih. Jadi mereka santai aja gitu. Jadi dan buat saya prioritas saya ingin mengedukasi masyarakat atau berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia. Kalau gitu kita nggak bahas itu lagi deh. Tapi aku pengen tahu sedikit nih, kalau Mas Aderai itu di rumah, itu sosok yang seperti apa sih? Anak-anak saya kucing semua, ada 14. Wah, sama dong, saya juga. Iya, iya. Tapi kucingnya tentu nggak diajak olahraga juga dong? Saya ajak olahraga. Tapi nggak disiplin kayak gitu, dia harus olahraga bareng sama Saya nggak punya Mas Aderai. satu niatan untuk mengharuskan seseorang gitu ya. Kalau saya dalam hidup, makanya seperti saya katakan tadi ya, sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Dalam saya mengedukasi orang pun juga saya berusaha sebanyak mungkin untuk tidak ada nuansa penghakiman di sana gitu. Jadi orang mau gemuk, orang mau merokok, orang nggak mau olahraga, orang masih mungkin makan sembarangan, ya saya hanya berusaha untuk persuasif aja untuk bilang bahwa mau gak lakukan ini gitu ya. Bukan hak saya untuk ibaratnya mengharuskan orang, memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang saya lakukan ya. Kalau buat saya, everybody have their own journey. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing ya. Jadi kalau kebetulan orang mau mengambil hikmahnya gara-gara akhirnya nonton kayak saya misalnya Dunia Aderai, ternyata akhirnya saya jadi turun berat badannya, kualitas kesehatan saya jadi lebih membaik, itu saya syukuri gitu. Tapi bagi yang akhirnya tidak menganggap itu sebagai satu kebermanfaatan bagi mereka, mungkin lebih senangnya mungkin nontonnya yang lebih sensasional gitu ya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi saya pikir setiap orang punya perjalanannya sendiri-sendiri, tapi kalau saya pribadi saya berusaha untuk ya kalau bisa dalam hidup ini kita punya kebermanfaatan bagi orang lain, kenapa tidak ya, termasuk kepada keluarga kita juga gitu. Jadi mungkin keluarga saya, mungkin adik-adik orang tua saya, ya saya bersyukur sih istilahnya nggak ada yang mereka jadi gimana-gimana sama saya, ya saya istilahnya saya juga membiarkan mereka melakukan apa yang mau mereka lakukan, silakan. Oke, nah kita kembali nih, sekarang kan kesibukannya Mas Aderai itu di dunia perkontenan, aktif juga di YouTube juga, terus juga di TikTok juga aktif juga untuk berbagi. Itu tujuannya apa pesan yang ingin disampaikan dari konten-konten? Nggak ada sih, saya cuma mengedukasi orang aja. Yang mau nonton 5 orang, mau nonton 5.000 orang, mau nonton lebih dari 5.000 orang, ya saya bersyukur. Nggak ada yang nonton, tetap saya bikin sih. Jadi kalau buat saya nggak mikirin itu sih ya. Jadi apalagi kayak misalnya, ayo teman-teman, ayo jadi apa namanya kalau istilahnya orang bilang, likes dan subscribe apa yang ada di komen ya sebenarnya. Ya kalau buat saya mau subscribe ya mau nggak penting buat saya, ditonton lalu dipraktekkan, hasilnya Anda dapatkan manfaatnya, itu yang lebih penting bagi saya nggak penting teman-teman harus like atau harus jadi langganan saya, nggak perlu ya. Tapi kalau ternyata teman-teman merasa bermanfaat dan akhirnya jadi langganan, itu sesuatu yang saya syukuri gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih dari aku sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini. Tadi kan kita udah bahas tentang masa remajanya, terus prestasi-prestasi yang sudah diraih, sampai sekarang kesibukannya sharing edukasi lewat konten-konten yang dibuat. Ada lagi nggak nih yang masih ingin dicapai oleh Mas Aderai? Ya kalau seandainya sebenarnya itu salah satu daripada permasalahan sebuah kekecewaan itu adalah ketika harapan itu tidak terpenuhi gitu ya. Tapi ada salah satu cara untuk mengatasi kekecewaan itu adalah dengan pemenuhan hati, yaitu adalah tidak perlu punya harapan gitu. Jadi kalau saya ditanya, istilahnya adalah ya saya bersyukur aja sama apa yang udah saya lakukan. Kalau itu nanti bisa mengarahkan saya kepada sesuatu yang lebih besar dan mungkin lebih bermanfaat bagi banyak orang, saya lakukan. Tapi kalau enggak ya begini-begini aja ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi saya nggak punya
wah saya harus gini, misalnya kayak punya gym, kalau bisa punya gymnya 100, ya enggak juga, punya 1 aja udah susah, ya kan. Lalu selain itu juga, misalnya saya bisa bermanfaat bagi banyak orang, ternyata YouTube saya juga bisa hidup dan bisa bisa mengedukasi, berkontribusi ke kesehatan terhadap masyarakat. Ya saya harus lebih banyak belajar lagi aja supaya saya bisa berbagi lebih banyak lagi. Ada istilah yang orang bilang mengatakan bahwa kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki, ya. Jadi kalau kita punya pengalaman, punya pengetahuan, itu bisa dibagi, ya kita banyakin aja pengalaman dan pengetahuan kita, jadi yang dibagi lebih banyak lagi. Kalau bisa saya lebih kepada harapan saya, sebisa mungkin saya masih diberikan kemandirian akan sehat, sehingga saya masih punya kekuatan untuk bisa berbagi, itu aja. Karena begitu nanti saya sudah tidak punya kekuatan itu dan tidak bisa berbagi, nanti udah nggak bermanfaat bagi banyak orang, ya nanti kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi juga gitu. Jadi kalau harapan saya ya mungkin cuma satu aja, mudah-mudahan saya masih diberikan kesehatan, jadi saya masih bisa terus berbagi lebih banyak lagi. Tapi intinya saya cuma mau bilang adalah bahwa we need to embrace our own divinity. Kita harus menghargai kecerdasan, kebaikan daripada manusia itu. Terutama di musim infeksi ini, teman-teman jangan merendahkan tubuh manusia. Kita itu makhluk ciptaan Tuhan yang sangat sempurna adanya, ya. Jadi kita nggak selemah yang kita duga, dan apapun yang kita miliki, kalau seandainya kita mau explore, kita mau lakukan, siapa tahu kita bisa terhindar daripada potensi yang tersia-sia. Luar biasa. Nah itu dia tadi perbincangan seru kita, lebih dalam lagi mengenal sisi lain dari seorang Ade Rai, seorang binaragawan tapi juga ternyata punya sisi-sisi humanis yang ternyata menarik sekali gitu ya. Semoga dapat diambil manfaatnya bagi para sahabat liputan6.com di rumah. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Mas Ade Rai. Thank you. Udah mau Makasih sharing sama Afi. aku di sini. Iya, sama-sama. Sehat selalu. Iya. Kalau tosnya binaragawan kayak gimana sih? Oh, tosnya gini. Habis itu? Oke. Oke. Udah sampai ini ya. Thank you. Thank you.